Ya saudara, sebentar lagi lebaran tentunya belum pas kalau belum punya sajian lebarannya. Talenta bukan kue kering. Kita pantau bersama Teatrika Putri dan juga ada Tabita nanti di sana. Apakah masyarakat sudah mulai mencari kue kering? Kita ke Tea dulu, ada di Pasar Mayastik. Tea, bagaimana penjualan kue kering di sana? Ya Silvi, di Pasar Mayastik ini jelang lebaran penjual kue kering ini semakin ramai. Ini saya akan tunjukkan Silvi, ada apa saja sih kue kering yang jadi favorit. Tentunya ada putri salju, lalu ada kastengel, ada juga nastar nih Silvi, ini menjadi salah satu favorit juga. Lezat-lezat sekali ya Silvi. Sayangnya saya lagi puasa nih Silvi, jadi saya nggak bisa mencicipi secara langsung nih kue-kue lezat yang ada di depan mata saya ini. Nah Silvi, kalau di Pasar Mayastik ini saya tadi perhatikan dari pagi sampai siang ini, semakin siang ternyata ini semakin ramai oleh pembeli. Nah, saya akan mencoba wawancara nih Silvi, salah satu pembeli yang ada di Pasar Mayastik ini. Halo, Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Novi. Ibu ini membeli kue apa aja Bu ini untuk lebaran? Kebetulan hari ini lagi beli yang kering-kering untuk lebaran nanti. Biasanya kalau kue kering favoritnya lebarannya apa aja sih Bu? Sebetulnya banyak ya, seperti nastar, kastengel, seperti ini, cendol keju. Nah, Ibu ini udah rutin setiap tahunnya selalu belanja kue kering di Pasar Mayastik ini atau seperti apa Bu? Rutin setiap tahunnya. Kenapa? Selain rasanya enak, harganya relatif murah, lengkap juga sih di sini. Terima kasih Bu Novi, selamat berbelanja kembali. Ya Silvi, memang seperti saya bilang, kalau di Pasar Mayastik ini semakin siang semakin ramai oleh pembeli. Nah tadi saya juga sempat berbincang nih Silvi dengan beberapa pedagang kue kering yang ada di Pasar Mayastik. Ternyata penjualan kue kering di Pasar Mayastik ini lebih meningkat atau lebih tinggi tahun lalu nih dibandingkan tahun ini. Kenapa? Karena di tahun lalu ini kan pemerintah sudah memperbolehkan masyarakat untuk merayakan lebaran nih setelah melewati pandemi 2 tahun. Sehingga animo masyarakat untuk membeli kue kering menjelang lebaran ini semakin meningkat dan membludak begitu Silvi. Namun kalau di tahun ini karena tahun lalu ini sudah animonya tinggi, jadi tahun ini bisa dibilang animonya tidak terlalu tinggi dan juga omset penjualannya ini tidak terlalu tinggi seperti di tahun lalu. Kalau tahun lalu ini beberapa pedagang ini bisa mencapai 60% omsetnya. Kalau di tahun ini memang sebelumnya sebenarnya belum terlihat nih Silvi omsetnya berapa, tetapi memang tidak sebesar tahun lalu. Nah untuk harga-harga kue kering sendiri memang ada beberapa yang harganya naik ataupun masih stabil dibandingkan tahun lalu. Sementara ini Silvi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Teatrika. Kalau tadi penjualannya di Pasar Mayastik Jakarta Selatan, lalu bagaimana dengan proses pembuatannya? Ada Tabita Putri di salah satu pabrik di Tangerang Selatan. Tabita, bagaimana jumlah produksi kue kering di sana? Ya, jumlah produksi semakin meningkat untuk lebaran tahun ini Sylvia dan juga saudara. Di pabrik kue kering di mana lokasi saya melaporkan saat ini yang ada di Pondok Cabe Tangerang Selatan sendiri, memang untuk tahun ini jenis kue kering yang jadi primadona, yang jadi incaran ini adalah kue putri salju dan juga nastar. Nah, untuk menarik minat karena seperti yang kita ketahui ada banyak sekali toko-toko yang menjual kue kering, untuk di pabrik kue kering ini sendiri memang menggunakan ada beberapa bahan premium serta dikemas dengan sangat menarik dan juga cantik. Apalagi juga untuk momen lebaran ini ada hampers yang disediakan. Seperti yang ada di belakang saya saat ini pun produksi dari putri salju dan nastar ini sudah dilakukan dari sejak tadi pagi oleh para karyawan di toko pabrik ini. Nah, saat ini saya bersama Bapak. Selamat siang. Ini bikin apa nih Pak? Ini putri salju. Putri salju ya Pak ya. Banyak nggak Pak permintaan putri salju tahun ini? Waduh, untuk tahun ini banyak. Karena yang perkiraan kita hanya sekitar 20 ribuan toples. Ternyata setelah makin kesini total hampir lebih dari 150 ribu toples. 150 ribu toples ya. diminta. Itu disebar kemana aja tuh Pak? Kita sebar kebanyakan di Jawa, di nasional dengan dengan retailer terkemuka di Indonesia ini. Nah, itu totalnya untuk putri salju. Dan satu lagi juga yang juga bagus adalah nastar. Oke, jadi memang masih jadi primadona ya putri salju dan juga nastar. Oke, terima kasih banyak Pak Doya ya. Nah, tentu saja Sylvia dan juga pemirsa memang tadi seperti yang disampaikan untuk tahun ini saja ada lebih dari atau hampir 150 ribu toples yang disebarkan di seluruh kawasan Indonesia. Ini melebihi dari prediksi awal dari yang awalnya 20 ribu toples awalnya. Namun di tahun ini meningkat, tentu saja persiapan juga sudah dilakukan oleh pabrik kue kering ini untuk momen Natal dan juga Lebaran tahun depan. Karena memang banyaknya permintaan dari konsumen untuk kue kering ini sendiri. Nah,
Seperti yang Anda lihat juga memang kue kering baik putri salju dan juga nastar di sini menggunakan beberapa bahan premium agar bisa menarik minat dari para pembelinya. Sementara demikian kembali ke studio Sylvia. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa dibungkus untuk lebaran dan buka puasa nanti.